Sebelum kalian menonton video ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala halla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita pengikutnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, yaitu bisa bertemu kembali kepada bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat, dan bulan yang penuh dengan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan, di mana pada isi daripada bulan Ramadan tersebut adalah perintah wajibnya tentang melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alhamdulillah. Jadi tujuan kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan ialah agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu bagaimana cara supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa seperti yang Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah itu? Ada sifat-sifat yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Imran ayat 17, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Yang artinya ialah sifat sabar, sifat benar, sifat yang taat, dan sifat yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan juga senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah pada waktu sepertiga malam terakhir. Ciri-ciri orang yang akan nantinya mendapatkan gerak takwa dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah mempunyai sifat sabar. Sabar yang pertama dalam ketaatan kepada Allah. Contoh sekarang kita sedang berpuasa. Contoh lainnya, sabar kita melaksanakan sholat, sabar kita melaksanakan ibadah-ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah. Sabar yang kedua adalah sabar dalam menghindari kemaksiatan. Sebagaimana sekarang kita berpuasa, kita harus sabar tatkala kita tidak boleh menggibahkan orang, kita tidak boleh namimah, kita harus bisa menghindari kemaksiatan tersebut. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian, baik di dalam rumah tangga ataupun di dalam pekerjaan ataupun di dalam yang lainnya. Yang kedua, sifat yang harus kita miliki agar kita menjadi orang yang bertakwa adalah as-shadiqin, sifat benar.
benar dalam keimanan, yang nantinya akan melahirkan niat yang benar, perkataan yang benar, dan perbuatan yang benar yang senantiasa bisa sama dengan keimanan kita. Yang ketiga, wal qanitina, yaitu sifat taat. Taat ialah tekun dan khusyuk dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wal munfiqina, ialah orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnahnya. Infak, ada sodakoh dan juga ada infak. Kalau sodakoh bisa tidak secara materi, seperti yang dicontohkan sabda Rasulullah SAW, al-kalimatu thayyibatus sodakoh. Berkata baik adalah sodakoh. Jadi sodakoh bisa tidak tanpa materi. Tapi kalau infak itu lebih mendekati dengan materi. Materi berupa harta untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan pada bulan suci Ramadan ini kita bisa menginfakkan apa yang kita bisa. Kita tidak punya materi, kita bisa menginfakkan ilmu kita. Kita bisa menginfakkan yang namanya syiar Islam. Kita bisa menginfakkan tenaga kita. Kita bisa menginfakkan pikiran kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ciri orang-orang supaya mendapatkan gelar takwa adalah wal mustaghfirina bil ashar. Senantiasa selalu beristighfar di waktu sepertiga malam terakhir sebelum terbit fajar. Betapa fadilahnya besar sekali pada waktu sebelum terbit fajar, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila samai dunya hina yabqa sulusul laylil akhir yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu wa man as'aluni fa'u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Yang artinya Allah yang maha agung, Allah yang maha tinggi, Allah turun ke langit dunia, yaitu pada setiap malam, sepertiga malam terakhir pada waktu fajar. Allah berfirman, siapa orang yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan doanya. Siapa orang yang meminta kepadaku, maka akan aku berikan segala permintaannya. Dan siapa orang yang memohon ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni segala dosa-dosanya. Allahu Akbar. Betapa besarnya fadilah di waktu terbit fajar. Sebelum fajar, alhamdulillah. Insya Allah pada waktu Ramadan ini, sebelum kita melaksanakan sunnah sahur, insya Allah kita bisa isi dengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena sesuai dengan janji Allah, doa-doa kita akan mustajab, permintaan kita akan dikabulkan, dan insya Allah dosa-dosa yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, mudah-mudahan puasa di bulan suci Ramadan yang tahun ini, mudah-mudahan kita semuanya termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa, yang nantinya takwa tersebut tidak hanya sekarang pada waktu bulan suci Ramadan, tetapi juga takwa tersebut bisa sampai kepada akhir Ramadan dan pasca bulan Ramadan, dan bisa kita jalankan ketakwaan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari setelah nanti bulan suci Ramadan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kekurangan dan kekhilafan yang mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kekurangannya sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.